Shalom semuanya. Ya, yang berkenan ya kalau kameranya belum dibuka, tolong dibuka biar kita bisa saling tatap wajah kemuliaan. Oke, hari ini saya mau bicara sesuatu yang Tuhan taruh ya. Ini perlu namanya nangkep yang roh secara dewasa. Karena kalau kita terus kekanak-kanakan, nggak akan bisa nangkep apa yang Tuhan mau. Ini perlu namanya kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran ya semuanya? Oke. Ya, ya jadi perlu namanya nangkep secara roh ya. Kalau kita nggak memikirkan Tuhan ya mungkin firman ini akan berlalu aja gitu ya. Jadi hari ini saya mau sharing tentang Kejadian 12 ya. Saudara bisa buka di Kejadian 12 di ayat pertama. Ya ini hari ini saya disuruh Tuhan itu untuk bicara tentang melangkah dengan iman. Ada banyak anak Tuhan itu mengalami ketakutan ya, mengalami namanya tekanan dan lain sebagainya sehingga hidupnya gitu-gitu aja dan tidak ngapa-ngapain gitu. Nah ini yang perlu saudara belajar dari Abraham ya, ataupun sebelum jadi Abraham dia bernama Abraham. Ya hari ini kita buka di Kejadian 12 ayat pertama, saya baca ya. Saudara kalau yang di rumah ada Alkitab boleh sama-sama ataupun di layar ya ada ayatnya yang saya ditampilkan. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4 lanjut sampai ayat 5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5, ayo kita sama-sama. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperolehnya mereka di Haran. Dan masih lanjut ya, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, sampai di ayat 5 terlebih dahulu. Ya, sedikit saya kasih kronologi tentang namanya Abraham ya. Abraham punya orang tua bernama Terah ya. Di ya, jadi Abraham punya orang tua bernama Terah. Abraham adalah anak sulung yang pertama. Kalau saudara nanti baca di rumah aja ya, di ayat 30 di Kejadian 11 dari ayat 27 sampai 31 itu tentang silsilah daripada Abraham sebenarnya ya. Jadi Abraham itu sebenarnya dapat firman dari Tuhan itu waktu dia di Ur Kasdim. Jadi Abraham itu lahir di Ur Kasdim, bukan di Haran atau di tanah Kanaan ya. Jadi kalau di sini kan di ayat 5 Abraham berangkat dari Haran menuju ke tanah Kanaan ya. Jadi saya mau kasih tahu tentang namanya pertama kali Abraham dengar suara Tuhan itu di Ur Kasdim, bukan di Haran. Nah, tahu dari mana ya? Saudara bisa coba ditampilkan di Kisah Para Rasul 7 ya, ayat. Ya ini kronologi dulu ya supaya nanti nyambung firmannya, karena nanti kalau ditanya ada ayatnya nggak, ada ayatnya pasti. Ya, jadi di ayat 2, jawab Stefanus, "Saya saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran." Mesopotamia itu adanya di Ur Kasdim. Di ayat 3 lanjut. Ya ini ayat tambahan aja. Jawab ayat 3. Ya, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 lanjut. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Oke. Ya, jadi ini firman dasarnya ya. Jadi Tuhan itu bertemu dengan Abraham, bukan dengar ya, bertemu dia di ayat tadi. Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul itu, Tuhan itu bertemu dengan Abraham. Dan Abraham itu diperintahkan supaya dia pergi dari tanah Ur Kasdim itu menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan.
Ya, hari ini saya bicara tentang namanya iman. Kita tahulah Abraham ini ceritanya bagaimana dan sebagainya ya. Karena kita tahu iman itu tidak bisa lepas dari kekristenan ya. Ya, namanya agama itu pasti perlu namanya iman. Iman itu orang Kristen harus piawai ya, ataupun pandai memakai iman dalam situasi atau kondisi tertentu. Kehidupan kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan salah satunya, yaitu iman. Ya, jadi kalau saudara namanya hidup saudara nggak punya iman, ini yang sangat bahaya. Karena apa? Kalau saudara nggak punya iman, hidup kita ini penuh dengan ketakutan. Nah, saudara pernah nggak bertanya dalam hidup saudara tuh, saya ini punya iman apa enggak? Ya, pernah nggak bertanya gitu sama Tuhan, saya ini punya iman gak ya? Seberapa besar sih iman saya? Karena kan ada firman yang berkata gini, iman sebesar biji sesuai. Kata sebesar itu kan ukuran ya. Dan saya pernah tanya ini sama Tuhan, Tuhan aku ini punya iman gak? Dan saya malah menganggap diri saya itu tidak punya iman. Singkat cerita saya kadang-kadang ngobrol sama hamba Tuhan waktu itu dulu sekali sama seorang ibu. Dia juga hamba Tuhan, saya ngobrol, Bu, saya tanya, menurut ibu saya ini punya iman enggak? Nah, dia nanya balik, menurut lu punya iman enggak? Enggak punya, saya bilang. Saya dengan polosnya, waktu dulu sekali itu, udah mungkin 8-9 tahun yang lalu. Menurut saya enggak punya iman. Nah, pemikiran yang enggak punya iman itulah yang salah katanya. Loh, kenapa? Saya bilang, waktu kamu nyembah Tuhan ya, Tuhan yang kamu sembah itu kelihatan enggak? Enggak. Lah, itu juga iman sebenarnya. Ya, jadi iman itu sebenarnya kita punya. Masalahnya besar apa kecil? Nah, ini yang jadi ukurannya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan kita. Ya, jadi saudara dan saya ini punya iman. Masalahnya perlu dilatih. Nah, ada yang punya iman lama-lama nggak bisa dilatih, lama-lama mati. Abraham ditemui Tuhan di Ur Kasdim. Disuruh Tuhan pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Nah, ada pertanyaan saya tuh begini, kenapa dia harus pindah dari Ur Kasdim? Tuhan kalau suruh sesuatu itu, nggak mungkin nggak punya alasannya. Kalau saudara hidup dalam sebuah kekristenan, terima Yesus, Juru Selamat. Semakin saudara kenal Yesus, semakin hidup kita itu diuji iman kita. Perlu namanya dilatih. Ternyata Ur Kasdim itu, ya, dia lahir dengan sanak saudara, ada bapaknya Terah dan lain sebagainya. Di Ur Kasdim itu, bapaknya Abraham itu penyembah berhala, penyembah dewa bulan. Nah, maka daripada itu Tuhan suruh Abraham keluar dari tempat itu. Ada banyak hidup kita ini waktu kita masih penyembahan berhala, Tuhan suruh keluar dari tempat zona nyaman kita. Dan herannya waktu Tuhan bicara sama Abraham, nah saudara perhatikan yang ini karena penting banget. Karena ini banyak anak-anak Tuhan tuh gagal di titik ini. Karena apa? Nggak ada respon. Ini yang paling bahaya buat saudara sebagai orang Kristen yang tidak meresponi firman. Ya saya nggak bilang saudara itu melakukan hal itu ya, tapi ini diperhatikan, mungkin kita justru melakukan hal tersebut gitu loh ya, untuk supaya kita koreksi. Nah, singkat cerita, Terah dengan Abraham pindah menuju ya. Di sini kalau saudara baca di ayat 28 di Kejadian 11, saya baca aja ya. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran dan di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin, nama istri Abraham ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, dan anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya yaitu Lot, anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ya, di ayat berapa tadi? 31 ya. Jadi Abraham dapat perintah dari Tuhan pindah dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Saudara tahu, waktu dia perjalanan pindah ke tanah Kanaan, dia nggak nyampe ke tanah Kanaan, dia mampir di Haran. Saya sempat searching ya, maksudnya dari Ur Kasdim ke Haran itu berapa jauh? Ternyata deket, cuma tetanggaan ke Jakarta Bogor doang. Misalnya gini, misalnya Ur Kasdim di Jakarta. Kanaan tuh ada di Surabaya, contoh ya. Nah, disuruh pergi ke Surabaya, dia malah cuma mampir di Bogor.
Nah, ini yang paling fatal daripada Abraham adalah dia mampir di Haran, masih menyembah berhala, dan dia tidak menuntaskan apa yang Tuhan mau. Nah, saat dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan gak bicara sama Abraham selama 12 tahun. Lo tahu dari mana? Saya baca cerita tentang Abraham. Jadi firman yang kita dengar pertama kali, saudara gak lakukan, Tuhan gak akan bicara yang sama. Sampai saudara tuh benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau, baru Tuhan akan kasih clue kedua, clue ketiga. Ikut Tuhan itu, firmannya abu-abu. Disuruh Tuhan sesuatu tuh nggak pernah jelas. Ya kalau saudara ikut sama Tuhan, ya saudara belajar namanya tentang Tuhan. Tuhan tuh kalau bicara kadang sering kali namanya abu-abu, tidak pernah jelas mau ngapain ke sana. Ya karena kita tahu firman bahwa Abraham disuruh ke tanah Kanaan tanpa bertanya, tanpa arah. Dia sebenarnya belum tahu kemana Kanaan itu ada di mana. Dan dia berjalan aja, jalan baru ketemu. Ya jadi di ayat balik lagi Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada hidup kita itu, Tuhan pasti nunjuk sesuatu untuk kita berjalan ke tempat tersebut. Ya. Nah, yang jadi masalah waktu saudara hidup dengan sanak saudara, nih sanak saudaranya Abraham ini tidak takut Tuhan. Nah, kalau saudara hidup di dalam kekristenan, lihat orang-orang di sekeliling kita, ini takut Tuhan apa enggak? Bahwa kita ini dekat sama Tuhan, atau malah membawa kita makin jauh daripada Tuhan. Nah saudara perlu awas-awas, karena apa? Ini firmannya ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Tuhan yang suruh dia pergi dari bapaknya, dia pergi daripada sanak saudaranya, sepupunya dan lain sebagainya. Tuhan yang suruh. Kalau dia nggak melakukan itu, mungkin dia akan namanya dihasut ataupun dikasih nasihat hal-hal yang fasik, yang salah. Karena apa? 12 tahun dia dari Ur Kasdim mampir di Kanaan. Lama itu, lama banget. Sampai setelah bapaknya meninggal ya di Kejadian 11 ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Setelah Terah itu meninggal, barulah Abraham mau melakukan apa yang Tuhan mau. Seringkali hidup kita itu setelah apa yang kita andalkan. Terah dan Abraham ini kaya raya loh, bukan orang miskin. Sangat kaya, dia punya banyak domba. Seringkali kekayaan itulah yang membuat firman Tuhan, ntar dulu lah ya, gue mau ngelakuin ini sekarang hidup saya masih nyaman, nggak perlu Tuhan-Tuhanan. Ya, Abraham itu tidak mau melakukan firman. Nah, akhirnya apa? Dicabut, bapaknya meninggal, baru dia mau melakukan firman. Saya ngalamin itu. 2010, ya saya pernah bersaksi, papa saya seorang penjudi. Saya waktu tahun 2010 masih beragama yang lama. Saya masih penyembah berhala. Sama seperti Abraham. Abraham ini tidak takut Tuhan dahulunya. Ya, jadi keturunan dia, kalau saudara baca di Yosua 24 ayat 2, di situ menyatakan bahwa Terah itu penyembah Allah lain. Saya, background saya juga penyembah dewa-dewa, Allah lain. Nah, singkat cerita, waktu papa saya mau ke Taiwan, papa saya ke Taiwan bukan kerja, main judi. Jadi berpuluh-puluh tahun papa saya main judi, ngidupin ke keluarga saya itu pakai uang panas. Pakai uang yang tidak baik. Ya, kalau saya dulu sekolah SMP, SMA gitu ya atau SD, ditanya, "Papa kamu kerja apa?" Pasti saya ngeles ngomongnya. Karena saya malu jujur aja untuk ngomong. Hari ini saya nggak perlu malu untuk namanya mengakui dosa daripada kehidupan keturunan saya. Karena apa? Dosa harus dihancurkan. Dosa itu perlu namanya ditelanjangi. Ya, kalau aduh saya masih malu, masih minder, masih ini, berarti ada dosa di dalam diri saudara yang perlu diberesi. Hidup saudara perlu diberesi. Perlu diberesi. Ya singkat cerita, waktu saya itu diinjili namanya dari cici gereja, dari orang-orang yang Kristen, dari teman-teman sekolah saya yang SMA. Ayo lu terima Yesus. Wah tetap nggak gubris semua. Sama seperti Abraham, diem di Haran dulu saya. Bukan, kalau dia 12 tahun, saya puluhan tahun. Ya, saya diem di Haran. Masih dalam penyembahan berhala saya. Saya masih nyaman dengan
papa saya masih menghidupi saya, masih kasih uang, masih ini, saya buka usaha. Jadi saya ngerasa saya nggak perlu Tuhan hari itu. Saya nggak mikirin tentang namanya sebuah keselamatan. Mungkin ada beberapa daripada saudara mengalami titik ini. Nah, singkat cerita ya, waktu papa saya mau berangkat ke Taiwan, besok atau hari itulah saya lupa. Pokoknya kalau nggak salah sih hari itu ya. Jam 12 dia harus ke bandara, jam 11 tiba-tiba dia meninggal. Meninggal serangan jantung, meninggal blek. Setelah meninggal semua pegangan kita, yaitu papa kita ini, maksudnya orang tua saya, semua tuh kayak terpukul. Dan saya sama orang tua segala macam langsung bingung nih gimana nih. Segitu saya masih usaha waktu itu. Ya. Jadi Tuhan izinkan namanya dicabut semuanya. Baru kita tuh ditendang, dipaksa untuk namanya. Sejak itulah saya ngalamin Tuhan, ya singkat cerita saya ngalamin Tuhan. Baru saya terima Yesus tuh di 2011. Setelah namanya papa saya meninggal dulu. Orang yang saya harapkan adalah pondasi kekuatan daripada keluarga saya gitu. Nah, setelah dicabut, barulah kita bingung nih mau pegangannya kemana lagi nih. Baru namanya kita mengenal Tuhan. Kalau enggak, wah, mungkin sampai hari ini masih belum terima Yesus. Tapi biar itu semua karena anugerah Tuhan lah ya. Ya, jadi balik lagi di Kejadian 12 ya, masih dalam Kejadian 12 ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ada kata pergi. Kalau saudara dapat pesan Tuhan, ayo ke kota ini, ayo melangkah ke sini, ayo ke sini, ayo ke ini, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Saudara harus punya iman, percaya dengan apa yang Tuhan omongin. Memang gak gampang. Memang kalau secara, ya saudara kalau saudara, aku mau melatih iman saya, jangan pakai otak. Jangan banyak pikir deh. Itu saran saya yang sudah saya jalani. Semakin kita berpikir, iman tuh gak akan pernah nyambung dengan namanya sebuah logika. Gak akan pernah nyambung. Kalau pernah ada orang Kristen gitu ya, saya menyatakan kesaksian bla 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 bla, terus dia tiba-tiba ngomong begini, wah ini kesaksiannya masuk logika. Wah, saya bilang itu bukan Tuhan bagi saya. Maksud saya begini, kuasa Tuhan itu tidak bisa diukur pakai logika atau pikiran manusia. Yesus melakukan semua mujizat itu, semuanya di luar kontrol pikiran manusia. Aneh-aneh. Ya, jadi ada hal yang dimana Tuhan suruh kita pergi. Kenapa kita disuruh Tuhan pergi itu? Buat ngelatih iman, melihat kuasanya Tuhan, melihat janjinya Tuhan, melihat kemuliaannya Tuhan. Iman saudara itu perlu namanya bukan hanya percaya aja itu tidak cukup. Saudara perlu namanya kenekatan untuk namanya hidup di dalam Tuhan. Melangkah dengan iman untuk apa? Melihat janji-janjinya Tuhan itu terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Kalau saudara tidak namanya melakukan apa yang Tuhan mau, ya Tuhan gak akan bicara lagi. Dia gak akan bicara yang sama berulang-ulang. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cerewet gitu. Ngomong yang berulang-ulang gitu. Enggak, dia akan ngomong sekali, 2 kali, 3 kali, diem dia langsung. Kayak saya pernah bersaksi ya waktu saya harus tutup usaha. Saya dapat firman itu 6 bulan sebelum saya tutup toko. Ya tahun 2020 saya disuruh Tuhan itu tutup usahamu. Saya dengar firman itu kaget setengah mati. Saya bangun usaha itu 4 tahun udah berjalan. Saya mau perpanjang kontrakannya. Bukan saya gak punya uang, saya punya uang hari itu. Saya punya uang untuk bayar kontrakan setahun itu saya punya. Karena saya udah siapin semuanya. Tapi setiap tahun saya mau perpanjang usaha itu, selalu saya tanya Tuhan dulu, Tuhan lanjut atau enggak? Nah, belajar namanya setiap langkah saudara itu perlu tanya Tuhan. Nah, singkat cerita ya tahun 2016 saya buka, ke 2017 tanya Tuhan, tanya. Di 2019 mau 2020, ya untuk perpanjang dari 2020 ke 2021, saya tanya. Saya dapat firmannya begini, tutup usahamu. Cuma kata itu aja. Saya dengar begitu agak shock. Singkat cerita saya, udahlah nanti aja lah urusannya, saya pelayanan dulu. Hari itu saya masih pelayanan. Ya. Bulan berikutnya masih berlutut berdoa sama istri waktu itu. Tanya lagi, Tuhan nih gimana? Lanjut atau tutup? Tutup.
Sampai saya 3 kali tanya itu, jawabannya masih sama. Saya masih tanya yang keempat kalinya. Yang keempat kalinya saya nggak dapat jawaban apa-apa. Nggak dapat suara Tuhan, nggak dapat sesuatu yang ngeklik lagi di hati. Wah, Tuhan diem nih. Tuhan itu nunggu action kita. Dia nggak akan jawab pertanyaan kita berkali-kali tanpa namanya saudara nggak berbuat apa-apa. Tanya mulu. Singkat cerita ya, akhirnya saya putusin namanya ngikutin suara itu. Walaupun jangan dipikir ngikutin Tuhan itu wah enak, wah belum tentu. Ada tantangannya, saudara. Ada namanya iman saudara itu perlu namanya nekat, perlu namanya berani. Ya, percaya, berani, nekat. Nekat ini yang saudara biasanya nggak punya. Untuk namanya nerjang apa yang Tuhan mau. Nggak gampang saudara, nggak gampang seriously. Karena apa? Ini saudara harus lepasin semua namanya pikiran. Bahasa orang kantor tuh apa ya, SOP-nya kita tuh harus pinggirin dulu semuanya. Kita harus berjalan dengan, udah kayak orang tolol udah jalan aja. Ya disuruh tutup toko tuh bagi saya kayak orang tolol gitu loh. Untuk namanya ngikutin suara Tuhan. Nah singkat cerita waktu saya jalanin itu semua. Saya melakukan lebih nekat lagi. Yang saya nekatin apa? Tutup usaha, barang semua saya jual. Saya bilang, Tuhan, aku mau punya mobil. Saya DP mobil semua, uangnya tuh saya taruh ke mobil. Jujur waktu itu Tuhan tuh nggak bicara namanya, sebenarnya memang disuruh beli mobil. Cuma waktu itu belum timingnya Tuhan. Saya dapat anugerah kebaikan Tuhan. Saya sebenarnya disuruh beli mobil itu di bulan Maret. Tapi saya udah keburu nafsu, ya kedagingan saya. Desember saya DP. Dan herannya ya di situ juga ada perbuatan Tuhan. Saya nggak disurvei apa segala macam, mobil langsung keluar aja begitu. Nah singkat cerita ya, di bulan Maret corona muncul. Dari situlah saya baru ngerti, oh Tuhan protect kehidupan kita. Kalau enggak saya jalan itu habis uang saya karena corona itu. Dari situ saya ngerti, oh dengan Tuhan suruh ini hal-hal yang gila menurut manusia. Ternyata di balik itu semua Tuhan mau melindungi anak-anaknya. Ada berapa banyak orang waktu itu usaha pada pusing lah, utang lah, miliaran, ratusan juta dan sebagainya. Bingung mereka harus ngapain. Tapi saya hari itu jujur saya tertawa ngeliat itu semua. Bukan karena saya mentertawakan orang-orang yang susah. Saya mentertawakan keadaan yang dimana waktu itu saya nangis, saya seperti orang bodoh waktu itu. Tuhan nih bener gak sih gini-gininya gitu loh. Ternyata setelah saya lewati itu saya bersukacita, tertawa sukacita, melewati luput dari masalah itu. Nah di bulan Maret saya kan udah kredit mobil di bulan Desember, masuk Januari, Februari, Maret. Di Maret saya pasrah jujur, udah nggak ke depan nih mau bayar angsuran, saya udah pasrah. Mau ditarik leasing dan lain sebagainya, udahlah terserah Tuhan saya pikir. Tapi saya menepati janji saya. Ya jadi hidup saudara itu harus pergi dari zona yang dimana Tuhan gak mengingini. Mungkin disitulah ada kejahatan di mata Tuhan yang Tuhan gak mau. Karena apa? Ur-Kasdim itu banyak penyembah berhalanya. Banyak dewa-dewanya. Dan Terah itu bukan orang yang takut Tuhan. Dan Abraham orang yang dipilih Tuhan untuk namanya jadi alatnya Tuhan itu untuk jadi berkat bagi banyak bangsa. Dia dipilih dalam keajaiban. Ya, saudara mungkin kalau arti daripada pergi, saudara mungkin harus namanya memperbaiki karakter. Ya tadi kalau Regi bilang berani melangkah untuk namanya beresi hidup, hati itu juga kita pergi namanya daripada masa lalu kita yang lama yang Tuhan gak sukai, kita menuju kepada kemuliaan yang Tuhan mau. Ya, saudara perlu namanya melakukan firman, bukan bicara firman, lakuin firman. Saudara kalau ngomongin lakuin firman, banyak sekali orang tuh takut. Ya, berapa minggu lalu saya bicara tentang kebenaran, orang tahu kebenaran, belajar kebenaran, udah ngerti dan lain sebagainya, lakuin, enggak berhenti. Malah ada yang takut mundur dan mungkin bukan mundur lagi, lari daripada kebenaran Tuhan. Ya, jadi firman itu bukan untuk dibicarain tapi untuk dilakuin. Mungkin saudara disuruh bersaksi.
pergi bersaksi, kata Tuhan misalnya begitu, dapat suara Tuhan, pergi bersaksi. Waduh, gua kalau ngomongin nama Yesus bisa digebukin orang, ya digebukin lah, mati masuk surga. Tapi ada banyak kita itu ngomong Yesus, saya takut. Waktu saya pernah baksos ya, bagiin makanan di jalanan, kasih supir, angkot dan lain sebagainya. Terus ada temen, ya dari beberapa temen bilangnya begini, Tuhan berkati. Saya bilang jangan pakai nama Tuhan, Tuhan tuh banyak. Bilang Yesus memberkati. Wah takut nanti dilihat orang ini mengkristen. Lu udah nggak usah takut-takut begitu. Kita ini sambil bakso sambil nginjil dengan cara yang simpel. Memberikan kasih, memberikan nama Yesus. Dua itu yang saya selalu lakuin kalau saya baksos. Ada banyak orang bilang Tuhan memberkati. Kenapa lu pakai nama itu? Oh takut. Kok takut saya bilang. Kita juga Tuhan takut ngakuin kita di depan Allah Bapa. Lebih repot. Ya jadi pergilah ya dari segala hal-hal yang tidak disukai, penyembahan berhala, pergilah dari segala ketakutan saudara, pergilah daripada segala intimidasi di dalam hidup saudara, pikiran, hati, roh saudara, pergi keluar dari situ. Supaya apa? Tuhan itu Allah yang besar. Saya kadang-kadang gini ya, berjalan sama Tuhan, semakin saya lihat Tuhan, semakin saya melihat perbuatan Tuhan, saya makin mengakui bahwa dia benar-benar Allah yang besar. Kalau saudara nggak ngalamin di hidup saudara, saudara nggak akan bisa cerita namanya Allah kita tuh besar. Pikiran kita akan namanya membatasi kuasa Tuhan. Saya ngalamin itu, setelah saya melihat itu, semakin melihat kuasa Tuhan, makin saya menyadari, ini manusia ini nggak ada apa-apanya. Saudara perlu namanya melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Belajar namanya melakukan kehendaknya Dia. Jangan terus berkutat ngomongin firman, debat sama orang, wah, yang ada menangin jiwa kagak, darah tinggi iya, musuhan iya. Karena apa? Saya kadang ngeliat orang pelayanan rebutan jiwa tuh, Kristen ketemu Kristen, ngapain saya bilang, udah Kristen direbut-rebutin, saya bilang tuh, Injil tuh banyak tuh, yang maksudnya dari kaum Kedar, penyembah berhala, injililah orang-orang mereka. Bayu masuk dalam sebuah peperangan, doain, mungkin ntar diserang lewat alam roh. Rebut tuh yang begitu. Kristen ketemu Kristen direbutin. Saya kadang-kadang garuk-garuk kepala. Ngapain? Udah garam ketemu garam, saya pikir. Ya, jadi lakuin Tuhan, lakuin apa yang Tuhan mau. Jangan saudara itu berkutat dengan apa yang pikiran saudara, sehingga saudara itu tidak berani melangkah. Ya kayak ada Ibu Retno ya, dari Mojokerto ke Jakarta sekarang. Dan Ibu Retno bilang, harus nekat. Saya setuju dengan kata itu. Karena apa? Kalau nggak nekat, saudara nggak lihat namanya kemuliaan Tuhan. Kalau saya nggak nekat tutup toko, ada beberapa orang mungkin menertawakan apa yang saya lakukan. Tapi setelah saya ngelihat corona itu muncul, saya yang ketawain orang-orang yang menertawakan saya. Karena apa? Nekat. Loh, kadang-kadang nekat kan perlu hikmat. Nah ini nih lawannya orang Kristen nih. Perlu hikmat. Perlu namanya kebijaksanaan supaya kita nggak dalam kekonyolan. Simple sebenarnya. Saya belajar ini sama Tuhan tuh, nih contoh keyboard. Ini ada sebelah kanan saya keyboard ya. Nah, waktu itu saya cerita kesaksian tentang keyboard ini ya. Keyboard ini saya belum pernah bersaksi sih, tapi saya saksian ini. Waktu itu saya pernah pelayanan ke rumah orang. Nggak ada rencana untuk namanya main keyboard. Waktu itu saya belum bisa main keyboard, belum bisa. Saudara belajar nih, kenapa saya berani nekat? Karena ada hal yang saya punya prinsip ini yang membuat saya berani. Nah singkat cerita, ngobrol-ngobrol di rumah orang tersebut, saya lihat keyboard, terus orang itu bilang, mau main pak keyboard? Wah saya nggak bisa main, saya bilang. Saya panggilin guru pak, saya ajarin pak gini. Ini saya panggil teman saya, dipanggil temannya, main. Ya kalau chord-chordnya sih saya udah mulai ngerti lah, cuman main mah saya belum bisa hari itu. Singkat cerita dibilang begini, keyboardnya bawa pulang aja pak, belajar di rumah. Kalau nggak ketemu tiap hari mana bisa. Saya pikir iya juga, tapi ini orang kok tiba-tiba baik. Nah saya teringat tentang namanya nubuatan 10 tahun yang lalu. Nubuatan itu bahwa saya itu dikasih penglihatan bahwa saya ini main keyboard. Saya teringat nubuatan itu
Dan saya mengiyakan apa yang jadi tawaran dia. Sebenarnya saya males karena keyboard itu berat banget. Saudara, 20 kiloan ada kali ini, 15 sampai 20 kilo. Berat. Ya udahlah gitu loh. Teringat nubuatan itu, akhirnya apa? Saya berani melangkah. Saya belajar ini bukan 1-2 hari, saudara. Berbulan-bulan, satu hari itu 5 jam, 3 sampai 5 jam tuh saya latihan cuma chord sampai tangan tuh pegel, jari-jari tuh pegel setengah mati. Saya berangkat, singkat cerita keyboard itu yang saya pinjem diminta balik. Setelah dipakai sebulan atau 2 bulan, saya pulangin. Dari situlah saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau punya keyboard. Nah di situ Tuhan tuh kayak bicara begini, ayo beli. Hari itu saya nggak punya uang. Saya bukan bicara uang itu saudara perlu tabur, saya udah punya keyboard. Ini nggak perlu tabur keyboard, tabur yang lain aja. Jadi kalau tabur keyboard udah nggak perlu. Nah singkat cerita saya bilang, gimana caranya Tuhan beli keyboard ini? Ini harganya 13 juta sekian, hampir 14 juta. Saya bukannya nggak punya uang sama sekali, punya, cuman maksudnya untuk beli ini tuh nggak ada dana untuk kesana gitu. Kalau untuk namanya pelayanan, makan, bayar ini, bayar itu semua udah tersedia, udah ada slot-slotnya. Tapi kalau untuk namanya beli yang ini udah rasanya belum punya uang lebih gitu. Nah singkat cerita, saya cari tahu. Nah saudara kalau mau melangkah namanya tentang iman atau mengimani sesuatu, ya ini kan saya mengimani, ini mengimani bukan melangkah dengan iman, tapi namanya mengimani supaya saya punya keyboard. Ya, mengimani itu biasanya dari kita, dari yang kita punya mau. Tapi kalau yang melangkah dengan iman, Tuhan suruh kita. Ya, jadi ada perbedaannya. Nah singkat cerita, saya cari tahu tuh di Tokopedia waktu itu, saya cari tahu harga berapa dan lain sebagainya. Ya, setelah saya tahu, oh ini harganya sekian. Sekian. Terus saya bingung, ini duit dari mana Tuhan? Terus berdoa, singkat cerita kita ibadah, ada yang nabur 5 juta untuk beli keyboard. Padahal saya nggak bilang saya mau beli keyboard. Saya cuma diem-diem aja, yang tahu cuma istri saya waktu itu. Terus dapat nih, dana 5 juta. Nah singkat cerita masih kurang dong 8 juta sekian. Wah, udah ada benihnya nih 5 juta. Jujur waktu saya ngelihat uang itu 5 juta itu, ya saya tunggu lagi sampai uangnya itu 13 juta sekian. Sampai harga keyboard itu terbeli. Saya tunggu, jujur itu nunggu 3 bulan apa 6 bulan saya nunggu. Kok nggak ada lagi berkatnya, nggak muncul lagi. Disitulah Roh Kudus tuh ngomong dengan kuat, beli, jangan nunggu. Saya pikir, tapi duitnya kurang kan. Beli, jangan tunggu. Tuhan nggak ngomongin, lu beli nanti gue siapin duitnya. Enggak, dia bilang beli. Akhirnya apa? Saya nekat. Saya suruh seorang teman saya, lu beli keyboard ini. Nanti uang lu gue ganti. Karena saya belum punya uangnya. 8 juta sekian itu masih kurang, 5 juta ya udah ada. Karena satu sisi 5 juta itu saya harus bertanggung jawab dengan apa yang orang sudah tabur. Orang sudah tabur ke saya, kayak khususnya maksudnya saya sama Regi itu, saya harus bertanggung jawab dengan taburan orang. Jangan sampai dia nabur keyboard tapi nggak ada bentuknya, uangnya udah lenyap aja. Itu yang saya nggak mau. Saya harus bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab dengan orangnya, saya bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan. Bukan kalau di depan manusia mungkin kita bisa tipu-tipu lah, di hadapan Tuhan tuh nggak bisa. Nah singkat cerita setelah saya beli itu semua, ada orang lagi tabur lagi yang berikutnya. Setelah saya melangkah ke step berikutnya, baru mujizat tuh nyusul. 3 juta lagi muncul. Wah luar biasa, saya pikir. Ada 8 juta, masih kurang 5 juta sekian lagi. Ya, jadi waktu saya beli, ada orang lagi yang tabur 3 juta. Wah, sisa 5 juta lagi nih. Wah, saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya cicil 5 juta ya, sejuta, saya bilang begitu. 5 bulan lunas lah pokoknya. Singkat cerita dia bilang, oh ya boleh. Tapi saya berdoa sama Regi, sepakat Tuhan minta percepatan, lunas Tuhan. Saya kalau lari pagi atau sore hari saya lagi lari, saya di lapangan, saya keliling lapangan, saya sambil berdoa. Ya kayak kelilingin tembok Yeriko lah. Saya berkeliling, saya bilang begitu, Tuhan butuh 5 juta lagi Tuhan, keyboard loh. Saya perkatakan itu berkali-kali. Nggak nyampe sebulan saudara,
Ya, setelah saya pelayanan, selesai pulang saya tidur. Ada orang transfer 5 juta masuk ke rekening saya waktu itu ya. Lupa lah. Masuk ke rekening saya bayar. Jadi gini loh saudara, ada clue yang Tuhan bicara, saudara nggak melangkah, nggak terjadi apa-apa. Kalau saya nggak beli ini semua dengan langkah iman, saya rasanya ini juga nggak akan terbeli sampai hari ini pun saya tidak akan belajar. Jadi saudara kalau dapat namanya suara Tuhan, perintah Tuhan, ya, walaupun rasanya kayak ini gimana ya nanti kesananya, biayanya bagaimana, apa segala macam. Saudara jangan mikirin hal-hal yang kayak gitu. Balik lagi, kalau Tuhan suruh, kita itu perlu nyambutnya itu firman-Nya itu dengan iman, bukan dengan pikiran atau logika kita. Karena kalau saudara nyambutnya dengan pikiran, itu udah pasti bertolak belakang ataupun tidak nyambung. Singkat cerita ya, setahun yang lalu saya pernah ke Semarang. Ya, istri saya Regi dapat misi ke Sidoarjo untuk namanya doain bibinya atau tantenya. Ya kalau orang Batak bilangnya nantulang. Nantulang ya Gi? Apa? Inang udah. Salah. Ya saya bukan orang Batak soalnya. Ya singkat cerita, Regi dapat pesan Tuhan untuk namanya ke Sidoarjo untuk doain. Karena apa? Dia sakit leukemia ya. Kanker darah ya, cervix sorry, kanker cervix, dan orangnya beliau sudah dipanggil pulang, udah kurus, ngitem. Saya ngeliat orang tantenya Regi, saya ngeliat wah udah kurus, kering begini. Saya pikir wah ini pengalaman nih. Tapi benar, Tuhan tuh suruh ke sana. Kenapa? Setelah sampai di sana itu didoain, selang 2 minggu atau 3 minggu meninggal. Jadi disuruh Tuhan ke Sidoarjo itu untuk ngapain? Melakukan perdamaian. Supaya maaf ya, kepahitan, sakit hati, ataupun hal-hal yang mengikat hidupnya itu bisa dilepaskan. Biar kalau pulang tuh pulang ke Tuhan, bukan roh maut yang ngambil. Singkat cerita waktu kita ke Sidoarjo, jujur waktu itu duit kita nggak punya. Untuk melangkah ke Sidoarjo itu butuh jutaan. Dan kami nggak umumin, wah kita mau ke Sidoarjo, ayo siapa yang mau nabur? Kagak, kita diem aja. Jalan dengan uang yang terbatas, kita melangkah. Nah, waktu kami melangkah ke Sidoarjo, kami mampir ke Semarang. Waktu kami mampir ke Semarang, ada yang berkati hotel. Ada yang berkati makanan. Kita mampir lagi pelayanan ke Jogja juga, sempat ke Jogja juga. Ada lagi orang yang memberkati. Jadi saudara gini, kalau saudara melakukan visi misi apa yang Tuhan mau, ya jangan mikirin namanya apa yang di kantong saudara. Mungkin saudara nggak punya itu semua. Tapi waktu saudara melangkah dengan apa yang Tuhan suruh, Tuhan juga menepati janjinya dia. Tuhan juga namanya memberkati kita. Tuhan juga akan bertanggung jawab apa yang dia perintahin untuk hidup saudara dan saya. Nah seringkali kalau kita nggak melangkah ya, Tuhan nggak bisa berbuat sesuatu. Sampai namanya titik stepnya itu saudara melangkah dulu. Baru namanya Tuhan bukain. Saya ngalamin itu berkali-kali. Ya, saya kalau ngomongin firman, saya pastinya yang sudah saya lakuin terlebih dahulu. Saya nggak akan ngomongin yang ngarang ngidul yang tidak pernah saya lakuin, itu saya ngomongin. Saya nggak akan bisa ngomongin hal yang tidak pernah saya alamin. Ya, jadi berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, hari ini firmannya apa buat hidup saudara? Ya, bukan ngomongin ayat ini, bukan. Tapi maksudnya, saudara dulu pernah nggak namanya Tuhan berbicara di dalam hidup saudara yang dulu coba namanya doa nanti malam, Roh Kudus ingatkan apa yang harus saya lakukan. Apa yang dulu Tuhan ngomong, saya belum lakukan. Karena apa? Abraham membiarkan firman itu berpuluhan tahun. Setelah papanya meninggal, baru Tuhan ngomong lagi sama dia. Karena apa? Pegangannya terhadap bapaknya ditebas dulu. Baru Tuhan ngomong. Karena kalau kita masih pegang sesuatu yang berhala, ataupun sesuatu yang merasa kita nyaman, kuat, Tuhan ngomong apapun gak akan kita dengar. Ngapain dia susah-susah ke tanah Kanaan? Orang di Ur-Kasdim sama Haran dia kaya raya kok. Ya kalau ngomongin duit gitu loh. Tapi kan ini ada visi, misi. Untuk namanya Tuhan mau melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Ya, saudara kalau bicara sebuah iman, ya di sini nih kalau di dalam ayat ini ada namanya provide ataupun tuntunan Tuhan yang Tuhan kasih tahu. Ya ada rema, ada logos, ada remanya. Jadi ada firmannya, ada namanya saudara ngelakuin supaya jadi rema. Nah kalau saya pernah ngalamin namanya tutup toko itu logosnya. Ya, remanya saya yang harus lakukan supaya jadi seperti apa yang Tuhan mau. Ya di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi
berkat. Ya, jadi saudara perlu namanya ngelakuin dulu firman-Nya, baru namanya saudara dijanjikan Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau saudara pergi daripada setiap apa yang eh, apa ya namanya hal yang Tuhan tidak sukai, ya pergi dari kepahitan kita, pergi dari segala kota yang Tuhan tuju dalam hidup saudara. Di ayat 2 lah baru akan terjadi. Ya, janji Tuhan, ini bicara janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, inilah misi yang Tuhan mau supaya Abraham ini jadi berkat bagi banyak bangsa. Bahkan kita seringkali kita bilang, wah kita adalah keturunan Abraham, berkat Abraham juga kita terima. Itu di dalam roh juga kita berdoa seperti itu. Ya, jadi beliau ini dipakai Tuhan itu untuk namanya menjadi berkat bagi setiap keturunan. Legasinya itu turun. Sebenarnya kan Tuhan bisa aja pakai yang lain-lain kalau Tuhan mau. Tapi nggak tahu lah Tuhan melihat hati daripada Abraham ini mungkin ya. Karena hal yang spesial daripada cerita tentang Abraham. Abraham kalau disuruh melangkah, dia nggak tahu kan ya. Abraham itu terkenal dengan ketaatannya. Iman dengan ketaatan ya. Ya, iman tanpa ketaatan tidak akan terjadi apa-apa. Jadi iman saudara yang percaya akan Tuhan Yesus tanpa ketaatan tidak akan terjadi apa-apa. Ya, ketaatan itu lebih tinggi daripada iman. Ya, kalau banyak orang saya percaya sama Tuhan, ya kan itu punya iman. Taat nggak? Nah itu dia. Belum taat saya. Baca firman masih bolong-bolong. Doa masih ya Senin Kemis lah Pak. Ya, jadi di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Saudara perhatikan ya, karena kalau saudara perlu namanya firman yang saudara nggak ngelakuin, nggak beda namanya seperti Saul. Saya diingatkan Tuhan tuh tentang Saul di ayat 2 ini. Saya bilang kenapa Tuhan? Saul ini waktu diurapi jadi raja. Belum jadi raja ya, baru diurapi. Ibaratnya dinubuatkan kalau saudara pernah dengar ya. Dinubuatkan engkau akan jadi raja, diurapi. Dengar bangsa Filistin gencet bangsa Israel. Saul marah dengan urapan Tuhan. Dia marah, dia pergi berperang, ngebantai semua orang Filistin. Tapi ada banyak setelah hal yang dia ngelakuin hal yang hebat itu, Saul berperang nggak pernah berperang lagi. Saul cuman duduk nyuruh si Yonatan anaknya, ayo Daud perang, yuk perang. Sejak itu Saul tidak namanya berperang seperti yang Tuhan mau. Ada banyak hidup kita sudah diurapi, sudah belajar firman, sudah mengerti tentang bahasa roh, tentang roh ini, tentang roh ini, tentang roh ini. Suruh berperang, saya duduk aja deh di rumah, di luar lagi panas, kena matahari nih rambut bisa ubanan. Ya, nggak ngapa-ngapain, seperti Saul duduk. Saul diurapi jadi raja. Tapi dia nggak mengerti namanya hatinya Tuhan, yang Tuhan mau itu bagaimana. Dia disuruh berperang, dia nggak mau berperang. Nyuruh-nyuruh duduk nungguin si Samuel. Ya, ada 4 peperangan yang seingat saya ya, yang Saul hadapi. 1 dia berperang menang, 3-nya dia diem dan nggak apa-ngapain. Ya saudara kalau nggak pergi berperang di dalam hidup saudara nggak berpergi namanya menggenapi apa yang Tuhan mau. Yang paling mengenaskan apa? Saul ujungnya tidak berperang, mati roh, bunuh diri. Ya mungkin saudara amit-amit ya, maksudnya, oh saya bunuh diri aja. Ya enggak. Tapi saudara tahu, kalau saudara nggak menggenapi apa yang Tuhan mau, nggak berani melangkah dengan apa yang Tuhan mau, visi misi itu mati, mandul hidup rohani saudara. Ini yang paling bahaya. Ya, kalau banyak anak Tuhan visinya mati. Visi saudara punya, tapi tidak berani melangkah, misinya yang mati. Ya, visi sama misi itu bedanya apa sih? Nah, sering kali kita ngomong dengan visi, misi. Visi itu teorinya, misinya saudara harus praktekkan. Jadi kayak gitu. Jadi visi itu kayak perencanaan. Ya, gue berencana pengen pergi ke mall nih. Nah, misinya saudara keluarin mobil, keluarin motor, naik angkot, berangkat. Nah, itu perjalanannya.
Nah itu visi misi. Visinya perencanaannya udah ada, tapi saudara nggak berani melangkah. Cita-citanya udah ada, tapi saudara nggak berani melangkah. Misinya yang akan mati. Ya, jadi Tuhan sudah menjanjikan namanya hal-hal yang ajaib. Saya percayalah, saudara itu sering kali namanya dinubuatin dengan beberapa hamba-hamba Tuhan bicara hal-hal yang bagus. Karena apa, Tuhan tuh kalau melepaskan firman-Nya selalu tuh yang menurut saya tuh yang luar biasa dan apa ya, positif, ajaib. Kamu akan begini, 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 begini. Tapi kalau kita dapat nubuatan yang ditegur, wah itu hati-hati, rohaninya tuh jelek tuh biasanya. Ya di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran, ya. Jadi dari Haran lah, bukan dari Ur Kasdim lagi. Dari Ur Kasdim menuju Kanaan, si Abraham ini mampir ke Haran. Dari Haran lah baru dia setelah berbelas-belas tahun dia barulah berangkat ke tanah Kanaan. Ya, jadi kalau saudara hidup namanya berangkat namanya dengan visi misi yang daripada Tuhan, Lot pun juga menerima berkat seperti Abraham menerima berkat. Ya, jadi kalau kita hidup dalam namanya visi misinya Tuhan, ya melangkah dengan apa yang Tuhan mau, bukan hanya kita aja yang diberkati, orang-orang di sekeliling kita pun juga mengalami berkatnya Tuhan. Ya, saya nggak bicara namanya tentang uang karena di sini tuh ya kita tahu Abraham itu bukan orang miskin, orang kaya. Jadi bukan soal namanya berkat itu bukan bicara namanya uang aja, enggak. Yang mungkin sakit tadinya, sakit hati, pulih. Sakit fisik, sembuh. Yang mandul rohani, jadi beranak, melahirkan yang ajaib. Pikiran yang tadinya penuh dengan ketakutan, dengan kamu bermain dengan orang-orang yang diurapi, pikiran kita ini jadi berani. Khawatir, jadi percaya. Ya kalau saudara ketemu orang penakut sama ketemu orang khawatir, sama-sama nyemplung itu ke dalam kegelapan. Ya, jadi perlu namanya saudara itu berjalan dengan orang-orang yang diurapi, karena pergi dengan orang yang diurapi, saudara juga belajar banyak hal. Saya kadang-kadang ya dengan level saya dalam rohani yang seperti ini, ada banyak orang yang levelnya di atas saya juga ya dalam rohani. Waktu itu beberapa juga kita pernah ke Bantar Gebang, melihat orang pelayanan juga, maksudnya sama-sama pelayanan sama orang-orang yang pernah pelayanan di tempat sampah. Saya ngeliat orang itu, wah luar biasa. Ini jadi pengalaman baru buat ngelihat orang-orang yang kayak begini melayaninya tuh strongnya luar biasa. Ya jadi kalau ketemu orang-orang yang model-model tentara begitu, saya lihat, wah nih bisa ditiru nih yang kayak begini. Yang ditiru itu maksudnya yang melakukan firman-Nya, bukan nipu orang kita tiru nipunya, enggak yang kayak begitu. Jadi saudara perlu namanya berjalan dengan orang-orang yang diurapi. Abraham membawa Sarai istrinya, Lot dan anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ya, jadi di dalam kehidupan Abraham di Haran, dia mengalami namanya sebuah kelimpahan dan kekayaan secara fisik atau materi. Inilah yang menjadi penyebab Abraham itu tidak mau melangkah ke tanah Kanaan. Sampai namanya papanya Terah dipanggil pulang, baru dia melakukan apa yang Tuhan mau. Firman-Nya baru mau digenapi. Ya, seringkali penghalang daripada kita melakukan firman Tuhan itu apa? Kesombongan. Kita merasa udah tahu. Hari ini ada satu, ya tadi saya juga baru dengar firman, ya. Dengar firman dari hamba Tuhan. Saudara, dia bicara itu bagus sekali. Dia bicara begini, pengenalan beliau ini pelayanan 20-an tahun. Puluhan tahun, mungkin 30-40 tahun melayani. Dalam pelayanannya dia bilang begini, dalam pelayanan saya mengenal Tuhan, sekalipun saya udah berjalan dalam melayani Tuhan puluhan tahun, saya itu baru kenal Tuhan tuh sedikit sekali tentang pribadinya dia. Makanya kalau orang-orang yang di dekat saya pasti sering ingetin, jangan berhenti belajar. Jangan merasa kita ini udah tahu banyak. Bagi saya beliau itu bukan jadi contoh yang luar biasa lah sebenarnya. Beliau itu sampai bilang, saya itu cuma kenal sedikit tentang Tuhan. Itu yang melayani 30-40 tahun ngomongnya begitu.
Kadang-kadang kita yang baru 2 tahun, 3 tahun, wah saya udah kenal Tuhan. Ya keponakannya Tuhan gue tahu semua, murid-muridnya tahu wataknya semua segala macam. Nah itu yang kadang-kadang kekonyolan orang Kristen. Baru tahu kebenaran dikit aja, wah langsung maunya pamer. Oh sini saya aja yang doain. Dengan kesombongan. Saya sering kalau orang di sekitar saya akan bilang, jangan berhenti belajar. Jangan merasa kita tahu banyak. Karena ada banyak yang Tuhan belum kita tahu. Saya dengan level saya yang kayak begini, kenapa saya harus ngomong tentang melangkah dengan iman? Karena ada banyak hal yang anak-anak Tuhan gak berani melangkah. Nanti gimana gue kalau di sono? Nanti gimana kalau gue melangkah ke sini? Nanti gimana? Dan pertanyaan gimana, khawatirnya terus yang dinaikin. Saudara dengan pertanyaan kayak begitu menghasilkan sesuatu nggak? Enggak. Duduk-duduk juga seperti Saul nantinya. Singkat cerita ya, saya ngomongin melangkah dengan iman ini, ada selalu yang baru yang harus saya hadapi dengan iman lah. Melangkah inilah yang membuat saya itu lihat, oh level step by stepnya akan terbuka. Mungkin waktu saya corona, saya ngelewatin. Beli keyboard, saya melewati. Nanti ada lagi di depan. Makanya saya bilang sama orang-orang di sekeliling saya, jangan berhenti belajar. Karena selalu ada yang baru dengan inti poin yang sama. Melangkah dengan iman, tapi dengan situasi yang berbeda-beda. Nah, saudara jangan berasa udah lewatin satu, wah gue udah lewatin ini. Udah punya pengalaman ini. Ya, belum. Ada lagi pasti sama Tuhan. Ada lagi. Dan levelnya makin tinggi. Ini yang membuat kita itu sebenarnya, kenapa saya bilang perlu belajar. Yang membuat saya itu gak ngerti. Ya kalau dengar Pak Yusak ngomong, ada banyak hal perkara yang saya tidak mengerti. Dia aja nabinya Tuhan aja ngomong begitu. Ya, jadi jangan namanya kesombongan itu menghalangi firman Tuhan. Ya, kita ngerti tentang kerendahan hati. Tapi prakteknya banyak yang sombong hati, bukan kerendahan hati. Ya, yang kedua adalah pertimbangan yang membuat menghalangi saudara tidak melangkah kemana-mana. Ya, tadi saya bilang kesana gimana, ini gimana. Pertimbangan saudara itu tanpa urapan Tuhan nggak akan terjadi apa-apa. Saya jujur aja juga, saya juga bukan orang goblok ya maksudnya. Saya juga maksudnya pinter secara dunia ya, saya punya pikiran lah gitu. Saya juga bukan orang yang bodoh-bodoh aja. Bodoh-bodoh banget gitu loh. Terkadang juga saya ngitungin begini. Nah, saya punya istri ini yang rada-rada haleluya gitu ya. Melangkah aja udah jalan. Ya ini agak miring kalau dia bilang. Ya, makanya kalau saudara menikah perlu sama orang-orang yang miringnya di dalam Tuhan ya, bukan miring di luar di dunia, ODGJ apa orang gila gitu atau ODGJ ya. Ya jangan kayak begitu saudara. Nikah sama orang begitu yang ada apa? Stres gitu. Saya pernah dihadapin orang yang miring kayak begitu. Saya bilang dalam pelayanan ketemu orang miring, saya bilang yang orang miringnya sembuh, kitanya yang gila saya bilang. Ya, jadi perlu namanya yang gila dalam hal Tuhan. Saya kadang ngikutin istri saya ini, gila ini orang benar-benar enggak. Jadi satu sisi saya orang yang berhitung, berlogika begini. Istri saya enggak. Disuruh Tuhan ke sini, misalnya ke Sidoarjo. Melangkah, duit berapa saya bilang? Tinggal 600.000, udah jalan aja dulu. Saya bilang ya udah, gue mah nyetir aja. Saya itu sampai hari ini nggak pernah mau tahu tentang uang saya ada berapa. Jujur aja, kenapa? Kalau saya ngelihat, gue bilang gila saya ngeliatnya. Bensin mah apa segala macam pengeluaran tuh haleluya gitu loh. Saya waktu 2-3 tahun yang lalu ya, maaf saya bongkar sedikit gitu ya. Saya ini kan nggak kerja full timer, saya pelayanan keluar itu saya kalau hitung-hitung gitu ya, kalau otak saya main gitu ya, ini keluar duit bisa puluhan juta. Duit dari mana saya nggak tahu. Saya kalau perpuluhan aja nggak pernah mau lihat deh perpuluhan saya ada berapa, nggak pernah mau lihat. Karena apa? Ini membuat saya udahlah kita miring-miringan aja. Makin lihat makin takut saya, makin gemeter, makin nggak masuk otak bagi saya. Makin membuat saya tuh takut, pertimbangan muncul. Pertimbangan yang dari manusia nggak akan bisa nyambung dengan apa yang imannya Tuhan. Yang Tuhan mau itu. Nggak akan nyambung. Itu yang membuat saya, aduh nggak usah mikir. Makanya saya kalau isi bensin nggak pernah mau lihat tuh
Eh, ini saya bocorin aja sedikit ya, apa yang harus dibayar itu angkanya itu ya. Angkanya berapa? Saya nggak pernah mau lihat. Udah isi aja full gitu, udah nggak mau tahu lah mau itu mau harganya naik mau turun, saya nggak pernah mau tahu. Karena apa? Kalau saya lihat stres saya lihatnya. Jadi saya lebih baik nggak usah lihat, udah jalan aja. Nah sama dengan melangkah iman itu nggak usah lihat, jalan aja. Nah oke, tadi saya berkata ada prinsip kenapa saya berani melangkah dengan iman. Nah prinsip inilah yang saudara coba praktekkan deh. Ya. Prinsip ini yang membuat saya ini bisa berdiri sampai hari ini berjalan kayak bensin gini-gini. Ini prinsip yang saya pakai. Selama ini untuk Tuhan, jalan aja udah. Keyboard ini saya berani utang. Saya berpikirkan, berani utang, kenapa lu berani utang? Padahal lu kan gak kerja gini-gini dan lain sebagainya. Apa? Gua beli ini untuk nyembah dia kok. Ini yang saya pakai. Terus corona, kenapa lu berani tutup toko? Secara dunia ini rugi. Ini gini, ini begini. Tuhan ngomong begini, karena Tuhan makanya gue lakuin. Ini yang jadi dasar membuat saya itu berani ya dengan ya saya merasa apa ya saya punya logika pikiran itu saya singkirin kenapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Saudara nabur ya kayak misalnya kemarin ke Lembang kita beliin makanan, beliin Alkitab, saya nggak tahu habis berapa duit itu semua. Melangkah aja duit dari mana nggak tahu, ke jalan aja memberkati orang itu. Duit dari mana nggak tahu kita. Ada aja orang nabur tuh nggak ada namanya dan sebagainya. Kasih udah. Karena untuk Tuhan udah. Saya nggak berpikir untuk namanya si apa pengelolanya yayasan tersebut dan sebagainya. Saya nggak mau lihat sisi manusianya. Karena semakin kita ngelihat sisi manusianya, yang ada kita apa? Kecewa. Ya, jadi berpikir apa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kadang-kadang orang bilang, wah lu gak berhikmat, begini, begini. Belajar aja terus, salah tuh gak masalah kok. Kita salah, gak membuat kita itu langsung masuk neraka. Di balik kesalahan itulah kita belajar, makin ngerti, oh gini ya Tuhan. Oh saya belajar ini. Saya dulu juga pelayanan ya, full. Dari Senin sampai Minggu itu nggak pernah di rumah. Jalan terus nggak tahu kemana. Saya merasa untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Agak kurang berhikmat kan sebenarnya. Untuk keluarga saya nggak ada, jujur aja. Setelah saya ngalamin masalah kemarin, bos. Langsung mikir saya, yang nolong siapa? Keluarga. Yang nguatin siapa? Keluarga. Yang nggak ninggalin siapa? Keluarga. Dari situ kan saya belajar. Oh iya ya. Dengan saya mengalami itu semua, ada pembelajaran saya alami. Nggak langsung kok kita melakukan kesalahan seperti itu, langsung digampar Tuhan masuk neraka lu. Enggak, Tuhan kita itu penuh kasih. Tapi jangan mempermainkan kasih Tuhan dengan dosa. Itu aja sih yang saya mau ingetin. Ya, jadi yang kedua adalah banyak pertimbangan. Yang ketiga adalah kepahitan. Saya kalau ketemu orang kepahitan, gampang ciriinnya. Dia akan ngomongin hal yang sama berulang-ulang. Dia akan ceritain hal yang pahit berulang-ulang. Orang kayak gitu pahit hatinya. Ya baru beberapa hari yang lalu saya baru ketemu gitu orang-orang. Wah dulu dia begini sama gue, begini, ngelakuin hal yang gak enak. Oh ini pahit. Ntar ngomong 5 menit lagi ngomongin hal yang sama. Orang kalau kepahitan, gak akan ngomongin hal yang positif. Saudara kalau bertemu dengan orang kayak begitu, kalau saudara gak bisa ngasih namanya impartasi, namanya pemulihan, tinggalin mendingan daripada saudara ikut sama-sama pahit. Gak ada kan orang mau makan nasi rasanya pahit gitu, gak ada yang mau. Maunya yang enak. Ya, yang keempat adalah kenapa melangkah dengan iman ini banyak yang gagal? Malas. Nah, ini poin-poin yang saya mau kasih tahu saudara. Malas ini, wah, saya jujur saya juga orang yang malas melangkah. Saya senang tidur di rumah, nonton TV, tiduran. Makanya kalau saya nggak ada pelayanan, tidur saya di rumah, istirahat. Istri saya, wah debak-debak. Karena kan kalau saya nyetir, mau seharian nyetir pun saya bisa. Nyetir 5-8 jam bisa saya. Kemana aja saya berani. Tapi setelah saya di rumah, saya rest. Istri saya baru ngelakuin kegiatan yang dia yang nge-backup saya. Jadi ada namanya, gantian ya.
hikmat lah itu ya, saling mengisi. Ya, jadi saya ini juga orang yang malas, tapi ada kalanya saya bilang harus paksa. Harus paksa. Bilang sama, nah saudara nggak tahu lah ya, saudara itu di rumah tuh 4 poin ini yang saya sampaikan, bagian mana yang saudara uh, ada di dalam hidup saudara. Coba koreksi. Wah saya orangnya bebal gitu. Dengerin firman tapi nggak bisa namanya mengaplikasikannya. Ya kalau berapa minggu lalu saya bilang mulai aja dari yang kecil dulu, nggak usah yang besar. Ya, takut berlebihan yang kelima. Nah ini banyak terjadi sama anak Tuhan. Ya, kalau saudara ikut Tuhan itu namanya rasa percaya dengan rasa takut ini akan bertarung terus menerus sampai kita mati. Tadi kalau saya bilang kita harus belajar terus menerus, jangan sampai merasa kita puas dan lain sebagainya. Karena apa? Pertarungan takut sama percaya akan bertarung terus di pikiran kita sampai kita mati. Akan ketemu terus tuh kasus begini. Saya lewatin banyak hal di dalam hidup saya sama istri dalam melayani. Ya, hari ini saya masih ketemu lagi. Aduh, gua takut nih kayak begini nih. Bisa nggak ya lewatinnya? Karena kalau saya pernah ngajar begini ya, takut itu iman loh. Ada orang saya kasih tahu begitu, bukan, takut itu bukan iman, takut itu iman. Iman itu kan lu percaya belum melihat. Takut itu belum lu lakuin aja lu udah percaya. Rasa takutnya bahkan udah sampai di hati saudara, pikiran saudara. Bukan kalau malah lebih besar daripada jadi apa ya, imannya bukan yang menjadi lebih besar rasa takut itu daripada rasa percaya. Ya kan, takut itu kan saudara belum lihat, belum lakuin, belum berjalan, tapi udah mempercayai rasa takut itu sampai ke roh saudara. Bukankah iman juga seperti itu? Yang saudara belum lihat tapi percaya. Coba deh dibalik. Percayanya yang lebih strong daripada rasa takutnya. Karena kalau saya ketemu orang yang takut, wah nanti takut begini, nanti takut begitu. Sering banget saya ketemu orang penakut. Sebut nama Yesus, aduh takut. Ketemu orang tua lu jangan sembahyang, takut. Saya pikir apa yang mesti ditakutin? Gak bakal dimakan juga saya bilang. Sering kali saya ketemu orang yang sangat penakut. Saudara harus perlu cari namanya orang yang bisa bimbing saudara itu keluar dari ketakutan. Bukan nonton YouTube, nonton khotbah, enggak akan terjadi apa-apa. Perlu orang mentoring di dalam hidup saudara itu secara fisik ketemu. Doain saudara. Yang paling saudara mau keluar, benar-benar mau keluar dari rasa takut, khawatir, lakuin firman, maksudnya melangkah, berani melangkah. Kalau enggak, hidup saudara akan sama. Yang keenam, ya, gampang marah, khawatir, mudah tersinggung. Ya kalau kemarin kita lagi ibadah di Sunter ya, ada hamba Tuhan tuh ngomong begini, ketemu orang baperan tuh repot katanya. Loh kenapa? Kita lagi ketawa, nggak ketawain lagi ketawa katanya. Terus ada pengerjanya datang, lu ketawain gue ya? Padahal hamba Tuhan itu nggak lagi ketawain orang tersebut. Orang yang mudah tersinggung nggak akan mungkin namanya melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, jadi ke-6 poin inilah saudara perlu namanya memperhatikan hidup saudara. Ya, hal yang paling saya garis bawahi, belajar nekat di dalam Tuhan. Tanpa namanya nekat, nggak akan terjadi apa-apa. Saudara perhatikan tokoh-tokoh di Alkitab. Ada banyak mereka itu melakukan hal yang nekat, hal-hal yang gila. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego berani masuk ke dalam perapian. Kita keluar dari rumah aja takut, apalagi masuk ke perapian lebih takut. Ya, ada banyak hal-hal yang gila. Ya, 12 murid Yesus. Ya, setelah Yudas Iskariot bunuh diri kan ada penggantinya. 12-nya itu mati secara mengenaskan. Karena apa? Nekat. Martir. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Yesus naik dulu terangkat, Roh Kudus dicurahkan. Sejak itu dia berani nekat. Ngomong ada rasa takutnya. Ya, jadi untuk namanya melangkah dengan iman, 2 hal itu yang saya bisa sampaikan ya. Nekat sama ngelihat
kalau saya ya lihatnya, wah ini ujungnya untuk Tuhan, tak lakuin. Walaupun rasanya meringes juga gitu. Ya bukan berarti saya ngomong begini nggak ngerasain seperti yang saudara ngalamin, takut, khawatir. Saya juga ngalamin itu semua. Tapi setelah saya lewatin, wah ternyata nggak seperti apa yang saya takutin. Oh lewat-lewat aja. Ya Tuhan Yesus memberkati.